Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11 IPS 3 yang beranggotakan Adinda Putri Maharani, Cika Fitria, Fazarul Nunda Pratama, Kenita Aulia Zahra, dan Tania Aista Narswari. Dan ini foto-foto dari anggota kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang penjelajahan bangsa Portugis. Perkenalkan, nama saya Tahnia dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan mengenai imperialisme dan kolonialisme. Imperialisme berasal dari kata Latin yaitu imperera yang artinya memerintah. Hak untuk memerintah disebut imperium, sedangkan orang yang berhak untuk memerintah disebut imperator. Imperialisme adalah kebijakan di mana negara besar memegang kendali pemerintah dari negara lain untuk dijaga agar bisa berkembang. Sedangkan kolonialisme berasal dari kata koloni dalam bahasa Latin yaitu kolonia atau tanah-tanah pemukiman atau jajahan. Kolonialisme adalah usaha memperluas, mengembangkan, menguasai suatu daerah di luar lokasi atau wilayah negara tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, faktor lahirnya imperialisme dan kolonialisme. Lahirnya imperialisme dan kolonialisme dilibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ialah jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453. Kemudian yang kedua, adanya penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti penemuan kompas dan penemuan teori heliosentris oleh Kopernikus. Kemudian yang ketiga ialah penjelajahan samudra. Yang pertama adalah gold, kekayaan. Kemudian yang kedua adalah glory, kemenangan atau kekuasaan. Dan yang ketiga adalah gospel, suci ataupun menyebarkan agama. Dan adapun para penjelajah bangsa Portugis. Yang pertama ada Vasco da Gama. Vasco da Gama menjelajah pada tahun 1497 sampai 1499. Yang kedua ada Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias menjelajah pada tahun 1488. Yang ketiga ada Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral menjelajah pada tahun 1500 sampai 1501. Dan yang keempat ada Francisco de Almeida yang menjelajah pada tahun 1505. Perjalanan penjelajah Portugis. Da Gama memulai perjalanannya dengan mengambil rute yang ditempuh oleh pendahulunya, Bartolomeu Dias. Ia berangkat dari pelabuhan Lisabon dan kemudian menyusuri pantai barat benua Afrika hingga tiba di Tanjung Harapan. Atas petunjuk dari pelaut bangsa Moor yang telah disewanya, ia berlayar menelusuri pantai timur Afrika dan berbelok ke kanan untuk mengarungi Laut Hindia, Samudra Indonesia. Pada 1498, Vasco da Gama mendarat di Calicut dan Goa di pantai barat India. Ia mendirikan kantor dagang yang dilengkapi dengan benteng. Pada Agustus 1487, Dias berangkat dari Lisabon menuju koloni Portugis di Ghana. Pada Desember 1487, pelayaran Dias sampai ke wilayah Angola dan Namibia di bagian selatan Afrika. Pada Januari 1488, pelayaran Dias terjebak. Pada 12 Maret 1488, Dias menemukan Tanjung Harapan, saat ini wilayah Afrika Selatan. Pada Mei 1488, dia memutuskan kembali ke Portugal. Pada Desember 1488, dia sampai ke Lisabon. Perjalanan Pedro Álvares Cabral. Pada tahun 1500, Cabral melakukan penjelajahan samudra melalui jalur barat, yaitu melalui Samudra Atlantik menuju Brasilia, Amerika Selatan. Di bawah kepemimpinan Cabral inilah Portugis berhasil menanamkan kekuasaannya di wilayah Amerika Selatan. Beberapa wilayah Amerika Selatan sampai sekarang masih menggunakan bahasa dan budaya Portugal sebagai bentuk kolonialisme bangsa Portugis. Yang terakhir yaitu ada perjalanan Francisco de Almeida. Almeida adalah tokoh penjelajah samudra dari Portugis yang berhasil menaklukkan Goa India. Goa India dikembangkan oleh Almeida sebagai pusat perdagangan yang ramai. Hasil rempah-rempah India merupakan barang dagangan yang laku keras di pasar Eropa, sehingga Portugis berkepentingan menguasai wilayah tersebut.
Berikut ini merupakan peta rute penjelajah bangsa Portugis. Yang pertama yaitu ada Bartolomeu Dias yang menjelajah pada tahun 1488. Yang kedua yaitu ada Da Gama yang menjelajah pada tahun 1497 sampai dengan 1499. Dan yang terakhir yaitu ada Pedro Alvarez Cabral yang menjelajah pada tahun 1500 sampai dengan 1501. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.